Oke, tadi kan kita udah sampai di itu ya, apa, membaca ini dua data ini ya di dalam suatu file. Nah, sekarang aku tambahin dikit. Kan aku tadi bilang ada dua cara penulisan dalam file. Yang satu tuh kayak gini, kita pakainya n-line ya. Kita pindah ke baris baru gini. Jadi tiap satu data tuh dia pindah gini. Nah, bedanya sama yang tadi apa? Aku mungkin bicara tentang kelebihan dulu ya. Kalau pakai gini tuh kita bisa menulis lebih dari satu kata. Jadi bisa gini. Nanti tetap aku baca gitu. Misal nama 1 gini ya. Ini NIM 1, jurusan 1. Nama 2, NIM 2. Jurusan 2. Nah, kalau datanya tipe kayak gini, tipe pakai spasi seperti gini. Kalau pakai yang satu baris tadi yang ini yang sebelumnya ya, yang gini, kalau pakainya yang gini dia nggak bakal bisa terambil. Jadi kalau gini kan ribet toh, kan dia my data ini berarti nama atau tanpa satu ya, tanpa satu ini akan diambil my data kemudian dipindahkan ke nama. Lalu yang satu ini kan dia berarti data berikutnya, si my data ini lompat ke satu. Nah, gimana caranya biar nambah ke sini? Kan bingung. Itu juga belum nambah spasi kan. Nah, simpelnya pakai ya wis gini aja wis. Sangat simple. Oke. Jadi seperti ini ya, boy. Nah, ini tadi kita kasih spasi biar bisa kebaca ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau pakai kayak gini, kita nggak pakai gini. Jadi ceritanya kita pakai kalian udah nggak asing sih harusnya pakai get line ya. Tapi kan biasanya kalian get line tuh get line cin apa gitu kan. Nah, kalau ini kita pakai my data, atau biar lebih enak my datanya kan, my data tuh kayak ribet ya. Kita ganti my data ini dengan nama kan dia tugasnya membantu kita kan, membaca, menulis, membantu lah ya. Oke, pembantu lah. Pembantu, oke ya. Dia pembantu kita, asisten. Mungkin lebih enak asisten lah ya. Oke, asisten kita punya asisten nih yang bisa mengambil, menulis di file. Wah, keren tuh kan. Oke, nah gini. Yang ini juga ya, tambahkan get line my data, kurung gini, hapus ininya, ganti koma. Ini juga get line kurung tutup, hapus ininya, kita ganti koma. Wes, sudah jadi coy. Nah, hasilnya apa? Sama. Kita coba ya. Kita compile dulu. Wah, error sih. Oh, my data ya. Sorry. Kita udah ganti namanya jadi asisten. Asisten. Oke. Kita kembali ke ini. Loh. Oh, ini. Sorry. Asisten coy, bukan my data coy. Asisten, res. Lama banget. Oke, error ya, kita clear screen. Kita ke main, boom. For yang ke-1, dia pengulangan pertama toh. For yang ke-1. Berarti dia masuk for pertama kali, set. For yang ke-1. Terus dia memindahkan. Terus ini tampilin nama, NIM, jurusan. Terus dia balik lagi for yang kedua. Ini ya, for yang kedua.
nama 2. Oke, berarti kan sekarang kita udah bisa ngambil data dari dalam file meskipun datanya itu ada spasinya. Oke, keren kan? Keren. Nah, biar lebih keren lagi, kita akan udah mengenal yang namanya struct. Nah, kita jadi suatu struct data mahasiswa MHS lah ya. Nah, ini semua string ini toh kita Ctrl X, aduh posisi, kita pindahkan ke structure. Oke. Nah, sekarang di sini kita tinggal bikin data mahasiswa. Kok boleh ruwet? Data mahasiswa MHS lah. Wes, satu ya cukup. Nah, ini kan berarti kita tambahin loh. Dia nggak bisa kalau cuma gitu. Yang namanya struct tuh pakai gini ya. MHS titik. Nah, gitu. Dah jadi ini juga harus kita tambah kan berarti gimana ini ngambilnya sini coy. Ini harus kita tambahkan ya. Oke. MHS dot dah sama sih hasilnya, intinya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua. Ini kan membaca. Sekarang kita masuk ke materi menulis suatu file. Oke ya, ini kita kosongkan dulu lah ya. Nah, datanya udah ada file data nih, kosong. Nah, sekarang intinya ini itu menampilkan, membaca dan menampilkan lah ya. Nah, kenapa aku nggak menghapus program ini? Karena kan setelah kita input pasti kita harus membacanya dong, ya kan? Nah, gimana ya? Mungkin pertama aku jelasin dulu mengenai open ini gimana ya, cara kerja open. Oke. Open. Kita ke ini dulu, ke ilustrasi kita lagi coy. Wah, ini kok waduh tipe apa penghapusnya kecil banget coy. Saya gimana ya? Oh, gini cara menghapus di Paint. Simple. Boom. Udah kehapus kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke saya kok browse sih. Atau mungkin biar jelas gini ya. Ini adalah data warna kuning ya. Warna hitam lah ya. Color 2-nya kita pakai hitam. Oke, misal inilah ya. Sini kok masih kuning ya? Tolong. Kita ganti hitam guys. Nah, selain kan tadi asisten open, terus data txt. Nah, sekarang aku jelasin dulu open dan close karena sebenarnya ini juga penting ya. Terus misal ini codingan kalian, terus di sini asisten close. Nah, kayak gini ya. Ini misal tadi getLine asisten nama gitu ya. Terus getLine asisten name gitu ya. Udah cukup itu aja. Kita ke kotaan. Nah, ini itu adalah programnya kayak gitu. Nah, terus ceritanya di sini ada filenya ya. Mana.
itu CPP kita, ini filenya, file.txt nya. Ini adalah program CPP kita, ini adalah txt kita, data.txt itu. Nah, kita ke ini. Nah, kita tambahin dulu. Dia pakai datanya nama sama nim ya. Berarti nama itu misal nama 1, nim 1, nama 2, nim 2, dan seterusnya gitulah ya. Kita pakai 2 database cukup. Kesini lagi. Nah, gini kan asisten open. Nah, cara kerjanya gimana sih ini? Gini, asisten.open data.txt. Nah, berarti dia kan tadi udah aku bilang ada seorang asisten. Wah, gampangnya gitu. Wah, gambarku template. Intinya ini seorang asisten yang dia tuh kan awalnya Fstream kan ada di CPP kan tadi. Nah, dia pindah ke sini. Dia pergi ke sini, ke sini nih, main ke file kan. Main ke file txt. Ya enggak main sih, ditugaskan untuk pergi ke file txt. Nah, dia ke sini. Dia baca getLine asisten nama. Tak. Berarti kan nama, berarti ini getLine. GetLine tuh baris loh. Ini kan baris. 4 baris kan berarti. Berarti dia ini ngambil baris pertama. Asisten nama getLine, intinya gimana ya? GetLine mengambil baris dari si asisten ini, dari hasil pembacaan asisten, untuk kemudian dipindahkan ke nama, string nama tadi ya. Jadi dia ngambil satu baris yang dibaca asisten, seret nama spasi 1, oke, ini ketemu inline, berarti dia udah ganti baris. Berarti ini cuma ini yang dipindahkan ke nama, pindahkan ke sini, selesai, getLine ini selesai. Kemudian bawahnya getLine mengambil baris dari hasil pembacaan asisten untuk dipindahkan ke nim. Oke, berarti kan ini membaca baris kedua kan ini udah kebaca nih. Nah, getLine lagi ini baca ini, terus asisten close, asistennya pergi dari file txt, kembali ke CPP lagi, kemana nggak tahu, pokoknya dia pergi. Sekarang dia nggak ada di file .txt. Itu cara kerja yang pertama kalau cuma kayak gini. Nah, sekarang kalau misalnya kan dia udah membaca 2 baris nih. Nah, sekarang bawahnya tambahin lagi. Wah, yang data yang nama 2, nim 2 belum baca. Oke, asisten tak suruh ke sana lagi. Asisten tak suruh ke file txt lagi. Asisten tak suruh ke file txt lagi dengan getLine asisten untuk menyimpan di nama, atau misal karena biar bisa menampung itu, kita bikin variabel string lagi nama 2 biar bisa menampungnya ya. Asisten nim 2 gini coy. Asisten close, oke, asistennya udah pergi lagi. Kayak gini. Bisa digeser gak tuh? Bisa ya? Biar rapi coy. Ya bisa di sini lah coy. Rapi coy. Oke. Kita kotakin lagi. Kita tandain ini tuh program yang kedua. Bukan program yang kedua, dia masih satu file CPP. Cuma ini kayak tambahan, tak tambahin ini. Jadi apa namanya? Kan ini nih. Dia menggunakan asisten yang sama, orangnya sama ini. Kita suruh ke sini lagi. Oke. Nah, berarti kan ini ya. Ini kalau rute yang kedua berarti kita pakai oranye ya. Ini udah warna oranye belum tuh? Udah. Nah, berarti kan oke. Yang kedua ini. Si ini kita suruh ke sana lagi. Gimana? Gini. Nah, apa yang terjadi? Apakah dia akan melanjutkan pembacaan? Langsung baca ini? Enggak. Karena ini udah close, karena dia udah balik. Jadi si asisten ini akan melupakan semua yang dibaca olehnya. Gitu ya.
dia akan melupakan baris 1 baris 2, sehingga ketika dia disuruh ke sini lagi dia akan kembali membaca nama 1 lagi, nim 2 lagi. Jadi yang masuk ke nama 2 sama nim 2 ini bukan ini sama ini, tapi tetap data yang pertama, baris kedua. Itu kenapa ada open ada close. Jadi open tuh cara kerjanya gitu. Open tuh ya wes dia akan mulai dari awal lagi gitu ya. Jadi kalau misal mau ngambil data yang kedua nggak perlu open lagi ya, dia ini 1, 2 langsung aja wes, langsung taruh ini di sini, langsung taruh get line asisten nama 2, get line asisten nim 2 gitu, nggak perlu di close, nggak perlu open lagi. Itu kenapa tadi yang sebelumnya yang pas ngambil data itu aku bilang kalau open sama close itu jarang masuk di perulangan gitu, cara kerjanya open close gitu ya. Ini penting juga soalnya banyak yang sering salah baca data gara-gara open sama close. Aku juga dulu sering. Guys, udah paham kan open close nya? Nah sekarang kita kembali ke programnya untuk menulis menulis di dalam file ya. Kan ini kosong nih filenya. Nah berarti kan untuk menulis, kalau misal kita tulis di atasnya sini kan ini open kan, ini open ya. Kalau kita menulis di sini kemudian kita langsung mengambilnya, apa yang terjadi? Perlu dicoba sih, aku belum pernah soalnya, tapi kita coba aja wes. Berarti kalau menulis tuh atau mungkin kayak gini nanti ya, kita ke yang udah pernah coba dulu biar tahu dulu menulis tuh gimana. Nantinya kita open data.txt, karena di sini aku bakal jelasin beberapa mode penulisan ya. Terus kita close juga langsung. Begitu. Terus di sini kita kita tulis, berarti cout ya, biar lebih user friendly. Misal nama, masukkan nama. Terus kita pakai get line. Itu udah ada mahasiswa ya di sana, berarti kita pakai MHS atau mungkin MHS-nya ini MHS 1 atau mungkin MHS tok gitu. Sama ada satu lagi yang namanya MHS input MHS. Begitu. Jadi kita masukin ke input MHS dot nama. Nah, terus kita cout lagi. Nim ya. Nim. Get line input MHS dot nim. Oke. Kita cout sekali lagi yang untuk jurusannya coy. Jurusan. Kita get line input MHS dot jurusan. Selesai, kita udah bisa input. Nah buktinya input gimana? Dan kita cobalah ya, atau mungkin ini kita komentar dulu biar kita pelan-pelan lah ya. Jadi kita cuma input dulu. Nah ini kan kosong nih datanya ya, kosong. Oke, kita compile. Waduh error cuy, error cuy. Oh sorry. Ini errornya di sini. Ini sorry, aku nggak tahu error apa, nggak tahu kenapa Visual Studio Code-ku tuh nggak mau deteksi error, jadi aku nggak tahu errornya di mana, ya harus deteksi sendiri gitu. Ya nggak tahu sih. Intinya ini tadi errornya tuh, ini harus ada asistennya, harus ada sumber kita mengambil datanya, gitu coy. Kita copy aja lah biar cepat. Kalian udah nggak sabar juga tuh nanti malah kuotanya habis malah piye. Oke, sekarang wis tak jamin gak error. Oke, berhasil. Kita clear screen. Kita langsung ke main. Oh, kok muncul. Wih. Ya Allah. Salah.
salah, sorry. Ini gini. Salah, sorry banget. Sorry. Mau ngantuk ya. Yes, gini. Ini kan ini untuk usernya, berarti kalau untuk user kita pakainya tetap C-in. Kenapa pakai C-in? Karena kita ngambil dari keyboard. Jadi kita pakai C-in, koma. Nah, gitu. Nah, ini untuk di file kita tinggal pakai get line-nya. Wah, ngantuk. Wah. Nah, gini. Jadi ini tuh kita nginputin dari konsol in, C-in, dari keyboard kita ngetik apa, kita ngetik. Setelah itu kita suruh asisten untuk pergi ke file untuk menuliskan ini. Kok getline sih, Cok? Enggak getline. Si. Gini. Sorry. Aduh, ngantuk banget aku. Pakainya ini ya. Kayak inilah apa? Kayak C-in ya. Kok C-in sih, kayak intinya mindah gitu loh. C-out. C-in, C-out gitulah. Nah, wes gini. Jangan lupa kita tambahkan n-line di belakangnya. Kenapa? Karena kita nanti pembacaannya pakai itu. Maksudnya biar ganti baris gitu loh. Tiap nulis satu data kita ganti baris. Tiap nulis satu data kita ganti baris gitu. Nah, ini cara bacanya gimana? Kita suruh asisten untuk pergi ke file untuk mengakses file, mengakses datanya. Kemudian asisten kita isi dengan input mahasiswa.nama, di mana input mahasiswa.nama ini berisi dari hasil getline ini, hasil mengambil dari konsol ini, ditambah n-line untuk mengganti baris. Jadi nanti misal nanti ini misal aku jadi asistennya ya, nih, berarti misal aku nginputnya nanti nama 1 tek, terus nim 1 tek, jurusan 1 tek. Nah, ilustrasinya kayak gitu, ilustrasi yang dilakukan oleh si asisten gitu ya. Oke, kita clear, ini udah kosong ya filenya. Nah, sekarang kita compile lagi, clear screen, kita jalanin programnya. Namanya siapa? Cemil, nimnya 123456778. Jurusan apa aku? Tata boga. Guys. Nah kan, di sini langsung muncul kayak gini coy ya. Di filenya langsung ketulis seret gitu. Nah, sekarang tadi katanya mau nyoba langsung ya. Oke, kita cobalah ya. Intinya tolong diingat-ingat kalau mau intinya itu kalau mau nulis gini, kita butuh program untuk mengambil data atau mengambil inputan user. Setelah itu kita butuh program memindahkan inputan user ke file itu ya. Aslinya nggak gini juga bisa. Jadi kita pakai misal inputnya dari sini langsung bisa. Misal gini, input mhs.nama sama dengan apa? Cemil. Nah, bisa. Tapi biar lebih gimana ya? Lebih user friendly lah ya, lebih bisa digunakan gitulah ya. Nah, jadi pakainya getline C-in ini. Gini. Guys. Ini kita udah punya program untuk mengambil inputan user. Kita juga udah punya program untuk memindahkan inputan user ke dalam file. Begitu ya. Jadi ini udah ketulis di sini. Nah, tadi katanya coba mau gabung. Oke, kita coba untuk menggabung. Nggak tahu bisa apa enggak, aku juga nggak tahu. Kita coba mawon gitu. Menggabungnya tadi katanya kita coba gini dulu. Jadi
pakai sekali open ya, sekali open apakah bisa kebaca. Let's see. Oke. Kita gini main namanya cemilik lah, nama lengkap 123 terusannya listrik. Nggak bisa ya coy. Oh dia ketimpa ya, dia mau mengambil yang ini tuh apa tuh, dia nggak mau ngambil ya. Berarti gini. Nah berarti benar cara kerja ini tadi, cara kerja dari kita pindah ke paint dulu. Cara kerja ini tadi ya, jadi baik itu guideline atau misal gini, di sini aku bikin suatu program lagi, kita pakai asisten, orang ini asisten dot open data dot txt. Kita perlebar. Terus misal tadi kan kalau aku kan kita guideline lah, atau kayak tadi itu berarti kita copy wes lah. Bentar tak buka dulu. Kepanjangan gak sih? Coba saja, dicoba saja. Wah panjang banget coy. Saya bingung ini bacanya ini. Intinya ini hapus biar nggak bingung ya. Ini juga hapus. Udah kayak gini lah ya. Kita perlebar dikit biar lebih enak. Wes. Nah, nanti tak kotak-kotaki biar lebih enak lagi. Kita kotak-kotaki sekarang ya. Kita kotak-kotaki, kotak hitam itu mana kotak. Oke. Ini yang tak kotak hitam, dia tugasnya menginput dari mengambil inputan user. Terus saya ganti warna. Yang oranye ini dia memindahkan hasil inputan ke file ya, bener oranye. Terus yang warna hijau, nah ini mengambil data. Nah asisten open sama close nya ini jadi satu ya, jadi satu. Dia membuka, terus setelah membuka dia melakukan ini dan melakukan ini. Jadi ceritanya gini. Kan hitam tuh berarti kita nggak perlu, kita langsung oranye ya. Kita perintahkan ini ya, kita gambar lagi si manusia itu. Template ya Allah, nggak apa-apa lah ya. Intinya ini asisten kita tadi. Ini asisten kita tadi ya. Gitu. Nah, asisten ini kita perintahkan ke sini. Pakai oranye itu ya. Pakai oranye kita perintahkan ke sini. Terus dia bakal nginput mahasiswa nama. Jadi inputnya di sini, input di sini, nim di sini. Bingung mas ya. Kita hapus dulu sebelumnya biar enak. Ya Allah kok ireng sih. Ini tuh buat warna penghapus. Nggak paham aku pakai pen. Kita hapus biar lebih enak, biar nggak bingung, biar nggak ruwet ya. Nah enak. Intinya nanti kan ini kita sampai di proses yang oranye ya, input ya. Berarti si asisten bakal menuliskan gini. Nama misal kita ambil oranye, nama 1, nim 1.
atau kayak tadi cemil klik 23 betul? Salah 123 wes jurusannya listrik gini ya, dia kan selesai tuh tugasnya selesai tuh. Nah dia langsung ke for. Nah pas di for dia apa namanya, kan di for tuh dia membaca, kita pakai warna hijau ya, nah dia tuh bacanya itu nggak dari sini coy, nggak dari atas ke bawah, tapi dia dari sini melanjutin langsung set. Nah itu berarti dia baca data sini gitu. Itu kalau pakai ini ya, kalau asisten opennya sekali ya. Tapi kalau apa namanya, kalau ini kita tambahkan di sini lah ya, asisten dot close, terus di bawahnya juga nggak iso cok, atau mungkin di sini. Nah setelah kita tutup, kita buka lagi dia. Setelah kita tutup langsung kita buka lagi, gini lah ya, dia beda titik koma, berarti nggak masalah kayak gitu. Nah jadi kan dia menulis seret, dia membuka data untuk kemudian dituliskan ini, nulisnya oranye ya, terus dia nutup tuh berarti dia berarti salah warna, dia berarti kan si ini asisten kita ini dia kembali lagi ke sini, melupakan baris ini 3 baris ini, kemudian asisten close ini loh, artinya tuh dia kembali. Nah asisten open ini dia artinya kesana lagi dengan melupakan oke ini kita anggap bagian dari hijau ya, yang ini kita anggap bagian dari hijau yang open ini. Nah berarti kan ini udah kembali dengan perintah asisten close. Nah ketika asisten open lagi, dia akan mengopen lagi dengan data yang paling atas, karena dia udah kembali kan. Kalau kembali itu dia melupakan semua baris yang dibacanya, kemudian dia baca lagi dari atas sendiri gitu. Tapi kalau dia nggak kembali dulu, dia langsung ini berarti dia akan melanjutkan baris di bawahnya. Jadi perlu diingat banget itu ya, harus beda open close nya. Itu ibarat kayak kurung kurawal sama kurung kurawal. Nah gini loh, untuk asisten open dan close itu ibaratnya gini dalam file. Nah mungkin segitu dulu lah ya, intinya gitu. intinya coba dipahami lagi dulu, dan jangan lupa dicoba sesuai program ini, nggak apa-apa. Tak lihatin ini kayak gini, cout nama nim jurusan, kemudian dipindahkan ini, tak aktifin. Nah untuk dia close, terus open lagi untuk membaca dan menampilkan, terus close lagi ya, jangan lupa close. Oke gitu dulu. Nanti ada apa namanya, ada itu loh, ada apa sih ini sih, ada yang bisa buat itu, buat mode-modenya ini ya, biar ya nantilah tak jelasin. Wis segini dulu, dicoba dulu. Kalau udah bisa nulis, setelah ini nulis lebih dari 1 file, itu ada caranya. Oke.